Dari Fatimah binti Qais, dia berkata, Aku mendengar suara muazin sedang berseru untuk salat berjamaah, maka aku pun pergi ke masjid. Kemudian aku pun mengerjakan salat bersama Rasulullah. Aku berada di saf wanita yang ada di belakang laki-laki. Ketika Rasulullah menyelesaikan salatnya, beliau duduk di atas mimbar sambil tertawa. Rasulullah berkata, hendaklah setiap orang tetap berada di tempat sholatnya. Tahukah kalian mengapa aku mengumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah berkata, sungguh demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sesuatu yang menyenangkan atau yang menakutkan. Aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, orang yang beragama Nasrani, dia telah datang untuk berbaiat dan masuk Islam. Dia telah menceritakan kepadaku sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang dulu pernah kuceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Dajjal. Dia bercerita kepadaku bahwa pada suatu ketika dia naik kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari suku Lam dan Juzam. Ombak samudra mempermainkan mereka selama sebulan penuh. Lalu mereka berlindung ke satu pulau di tengah lautan. Hingga matahari tenggelam mereka masih duduk di sekoci. Kemudian mereka memasuki pulau itu. Tiba-tiba sesosok makhluk melata yang tebal dan lebat rambutnya menghadang. Mereka tidak bisa membedakan mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya karena lebat rambutnya. Mereka bertanya, "Celaka kamu, siapakah kamu?" Makhluk itu menjawab, Saya Jassasah. Pergilah kalian untuk menemui laki-laki yang ada di rumah itu, karena ia sangat ingin mengetahui berita kalian. Tamim berkata, ketika Jassasah menyebutkan kepada kami nama seorang laki-laki, maka kami khawatir kalau Jassasah itu setan betina. Kami bergegas pergi ke rumah yang dimaksud. Ternyata di dalamnya ada manusia terbesar, tertinggi, terkuat yang pernah kami lihat. Sebuah rantai besi membelenggu kedua tangannya sehingga bersatu dengan tengkuknya. Demikian juga dua lututnya dan dua telapak kakinya dirantai. Kami berkata, "Celakalah kamu, siapakah kamu?" Orang itu berkata, Takdir kalian telah menentukan kalian untuk mengetahui keadaan diriku ini. Sekarang kalian beritahu aku tentang siapa kalian. Mereka berkata, "Kami adalah serombongan dari Arab. Kami naik kapal laut, kemudian ombak lautan menghebat, sehingga mengombang-ambingkan kami selama sebulan. Selanjutnya kami masuk ke pulau ini. Sesosok makhluk melata yang lebat dan tebal rambutnya tiba-tiba menghadang kami. Tidak diketahui mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya. Kami berkata, celakalah kamu, siapakah kamu? Dia menjawab, aku adalah Jassasah. Kami bertanya, apa itu Jassasah? Dia menjawab, kalian temuilah laki-laki yang di rumah itu, karena dia sangat rindu kepada berita kalian. Lalu kami segera menemuimu. Kami takut pada makhluk itu. Kami merasa tidak aman, karena mungkin saja dia seekor setan betina. Laki-laki itu berkata, Kalian beritahukanlah kepadaku tentang pohon kurma Baisan. apanya yang engkau tanyakan? Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurmanya. Apakah sudah berbuah? Ya, sudah. Ketahuilah, sesungguhnya hampir saja pohon-pohon itu tidak berbuah lagi. Kalian beritahukan kepadaku tentang danau Tiberias. Apanya yang engkau tanyakan? Apakah danau itu masih ada airnya? Danau itu airnya masih banyak. Ketahuilah, sungguh airnya sebentar lagi akan habis. Beritahukan kepadaku tentang mata air Zubar. Apanya yang engkau tanyakan? Apakah di mata air itu masih ada airnya, dan orang-orang yang tinggal di tempat itu masih bertani dengan air tersebut? Ya, mata air itu masih berlimpah airnya, dan orang-orang yang tinggal di tempat itu masih bertani dengan aliran airnya. Kalian beritahukan kepadaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf, apa yang sudah ia kerjakan. Dia sudah muncul dari Mekah, dan sekarang tinggal di Yastrib. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Iya, Apa yang dia lakukan terhadap mereka? sudah munculnya orang yang mengikuti dan mentaati Nabi tersebut dari kalangan bangsa Arab. Sudah terjadi seperti itu? Iya,
Jika demikian, sungguh lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya. Aku benar-benar akan memberitahu kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih. Hampir saja aku diizinkan untuk keluar. Aku akan keluar dan berjalan di muka bumi ini. Aku tidak akan menyisakan satu negeri pun kecuali aku kuasai dalam 40 malam. Kecuali Makkah dan Taibah. Kedua negeri itu telah diharamkan untukku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, selalu saja ada malaikat yang menghadangku. Malaikat itu membawa pedang yang terhunus. Fatimah binti Qais berkata, Rasulullah berkata sambil mengetuk-ngetuk mimbar dengan tongkat beliau, "Inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Apakah aku sudah menceritakannya kepada kalian?" Orang-orang menjawab, "Sudah." Lalu Rasulullah berkata, "Sungguh kisah Tamim itu membuatku takjub. Kisah itu sesuai dengan apa yang pernah kuceritakan kepada kalian tentangnya, tentang Madinah, tentang Mekah. Ketahuilah, sesungguhnya pulau tersebut berada di Pulau Syam atau Pulau Yaman. Tidak, bahkan dia datang dari arah timur. Itulah dia." Rasulullah mengatakan Pulau Dajjal di Laut Syam, Laut Yaman, lalu ke arah timur, bukanlah menunjukkan kebingungan beliau. Beliau cepat-cepat memalingkan perhatian kaum muslimin dari apa yang menyebutkan mereka mencari informasi yang tidak bermanfaat. Ketika 3 tanda alam yang semuanya di Palestina itu telah terbukti, saat itulah Dajjal lepas dari rantai yang mengikatnya. Ada jarak 40 waktu, mulai dari lepasnya rantai Dajjal hingga dia muncul di Isfahan.